Yang terjebak judi online akhirnya menjadi pelaku kriminal belakangan ini. Soalnya candu yang diakibatkan oleh judi online itu sama dia kayak kecanduan narkoba. Nah, sekarang ini ada fasilitas untuk pemulihan pecandu judi online. Kita tengok dulu kayak mana bentuknya. Indonesia masuk sebagai negara dengan jumlah pecandu judi online tertinggi. 4 juta warga Indonesia diketahui menjadi pemain judi online. Kecanduan judi online bahkan telah dialami anak-anak dan remaja di berbagai daerah. Judi online semakin merusak pikiran banyak orang dan telah memicu berbagai persoalan sosial di masyarakat. Kecanduan judi online termasuk kategori gangguan kejiwaan. Penyembuhan terhadap pelaku judi online dengan kategori akut juga membutuhkan perawatan layaknya kecanduan narkoba. Salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penyembuhan pasien gangguan kejiwaan akibat judi online adalah Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Rumah sakit ini merawat sejumlah pasien yang ingin sembuh dari kecanduan judi online. Ruang layanan khusus untuk pengobatan kecanduan judi online tersedia di rumah sakit ini. Banyak pasien yang datang untuk mendapat bantuan psikologis mengatasi masalah gangguan kesehatan akibat pengaruh buruk judi online. Programnya diikutkan dengan program yang nafsa, artinya yang adik hijab ya. Kegiatannya diikut sertakan segala macam. Karena pada intinya kan menjauhkan dulu narkobanya, menjauhkan dulu fasilitas judi online-nya, sehingga membentuk habituasi yang perilaku hidup sehat. Misalkan bangun tidur jam berapa, nanti closing jam 10. Dipola dulu semuanya seperti itu. Mau zat adiktif maupun judi online juga sama programnya. Pembelajarannya sama terkait tentang adiksi, perubahan perilaku dan lain-lain. Jadi di situ ada program, ada 10 item yang membentuk mereka sehingga mereka membentuk pola hidup sehat. Sayangnya pasien judi online yang mendapatkan perawatan di rumah sakit ini harus mengeluarkan biayanya sendiri. Sebab biaya perawatan pasien dengan riwayat judi online tidak difasilitasi asuransi kesehatan negara atau BPJS. Ini menjadi problem tersendiri bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan sebagai upaya penyembuhan kecanduan judi online. Meski begitu, upaya untuk memerangi judi online harus terus dilakukan. Dukungan keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan para pecandu judi online untuk bisa sembuh dari ketergantungan. Heru Yustanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat. Abangku, memang pecandu judi online ini harus mendapatkan pertolongan. Mereka ini kan korban juga. Nah, kayak mana sebenarnya perawatannya? Ku coba tanya langsung lah kepada Direktur Rumah Sakit Marzuki Mahdi di Bogor sana ya. Namanya Dr. Nova Rianti. Ku telepon dulu ya sekarang ya. Biar kita cari tahu kayak mana sebenarnya upaya-upaya untuk mengatasi kecanduan judi online ini. Telepon sekarang ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang, Bu Nova. Halo Bu Nova, selamat siang. Apakah terdengar? Ya, kedengaran. Bu, saya dengar rumah sakit Anda merawat banyak pasien korban judi online ini. Ada berapa pasien yang sudah ditangani oleh RSMM ini? Jadi sebenarnya ya, yang ditangani di kami tidak bisa kita mendiagnosis dia judi patologis begitu ya. Artinya judi yang memang merupakan sebuah problem kejiwaan. Karena memang itu tidak akan di-cover oleh BPJS seperti penanganan adiksi narkotika ya. Itu semua menggunakan skema lain, bukan BPJS, namanya instansi penerima wajib lapor. Nah, ini pun masih mengalami hal yang sama, tidak bisa di-cover. Sehingga akhirnya kebanyakan yang datang itu juga keluhannya macam-macam. Ada misalnya datang dengan depresi, ya, ada sedih, ada kecemasan, ada ketakutan, ada rasa bahkan ingin bunuh diri. Karena problem psikososialnya yang kuat ya, jadi menjadi stresor psikososial pada saat misalnya hubungan dengan keluarga menjadi berantakan,
hubungan dengan kantor juga menjadi kacau karena dia lebih mendahulukan kesenangan barunya itu gitu ya untuk melakukan kegiatan judi online daripada dia memprioritaskan kerja atau keluarga. Dan kemudian juga ada yang misalnya ingin bunuh diri karena ketakutan dikejar oleh hutang dan lain-lain sebagainya. Sehingga akhirnya yang terdiagnosis di sini ya lebih kuat ke diagnosis-diagnosis seperti gangguan depresi atau gangguan cemas dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta diagnosisnya kita sebut bahwa dia mengalami judi patologis ya, atau artinya dia mengalami gangguan adiksi online, gambling addiction misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kita telusuri semua ya, mungkin kita sudah menangani 100 lebih pasien yang mempunyai gangguan-gangguan kejiwaan yang apabila kita probing dan kita dalami ternyata sebenarnya sumber permasalahannya adalah judi online. Dok, metode penyembuhan seperti apa yang harus dijalani oleh pasien yang kecanduan judi online yang pernah dirawat di RSMM ini? Ya, macam-macam, tergantung mereka masuknya lewat mana. Jadi kalau memang kondisinya akut, membahayakan diri, keinginan bunuh dirinya kuat, berarti dia bisa saja masuk lewat UGD, begitu. Tetapi ada juga yang bisa masuk lewat poli rawat jalan. Jadi dia itu tadi keluhannya macam-macam ya, ada kecemasan, ketakutan, sedih dan lain-lain sebagainya. Sehingga akhirnya dia bisa lewat poli rawat jalan. Nah, kalau poli rawat jalan tergantung dong akan dilakukan assessment di sana. Apakah ini cukup rawat jalan saja atau perlu ditingkatkan kondisi akutnya ini harus ditangani oleh rumah sakit. Artinya dia harus rawat inap dan kemudian bahkan dia perlu menjalani rehabilitasi. Nah, kalau dia hanya menjalankan semacam rawat jalan saja lewat poli rawat jalan kami, itu bisa dilakukan pertama dia akan diberikan obat atau psikofarmaka begitu kita menyebutnya, atau juga disertai dengan psikoterapi. Psikoterapi itu adalah terapi wicara yang disepakati oleh psikiater dengan pasien yang ditangani, begitu bahwa akan dilakukan terapi wicara yang ditargetkan berapa lama. Nah, ini otomatis dia masih menggunakan skema BPJS ya, artinya masih bisa di-cover oleh BPJS. Nah, kemudian kalau memang dia membutuhkan alteration begitu, merubah pola perilaku, karena ini kan adiksi perilaku ya. Walaupun memang yang terkena dopamin, dan ini beda dengan kita mengkonsumsi menyuntik narkoba, minum begitu ya, atau kita menghirup kokain begitu kan, snorting itu beda. Tetapi tetap yang terkena neurotransmitternya itu adalah dopamin. Nah, jadi perlu ada upaya untuk melakukan semacam alteration, jadi cognitive behavior therapy. Jadi perilakunya dirubah melalui kognisinya gitu. Jadi pikirannya dilakukan sebuah upaya untuk merubahnya, yang ini prosesnya tidak cepat. Sehingga sama dengan adiksi nafsa begitu, dia bisa mencapai penanganan 3 bulan gitu untuk dia melakukan proses rehabilitasi. Itu yang dijalankan seperti pada pasien-pasien nafsa kami. Karena itu tadi, neurotransmitternya sebenarnya dopamin juga yang terdampak, dan kemudian yang kedua ini adalah adiksi perilaku. Sehingga tidak bisa seperti membalikan telapak tangan untuk merubah perilaku seseorang, apalagi kita berusaha untuk merubah mindsetnya dia. Ada niatnya dulu yang penting, Dok ya. Nah, rata-rata pecandu judi online ini kan menengah ke bawah dan mungkin nggak mampu mengakses layanan ini. Nah, ada nggak tips sederhana bagi mereka yang ingin berubah untuk tidak lagi menjadi pecandu judi online ini untuk bisa mempraktekkan sendiri dan dibantu oleh keluarganya misalnya, Dok? Jadi Bang Tobat, kemarin itu kami sempat dipanggil oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Pak Muhaimin Iskandar. Jadi minta kami menjelaskan sebenarnya penanganannya apa sih selain penanganan di rumah sakit. Yang utama itu sebenarnya adalah peran dari komunitas.
Nah, jadi sebenarnya ada rencana nih antara kami sebagai expertnya begitu di Rumah Sakit Marzuki Mahdi dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Kami ingin membuat semacam community mental health center. Jadi pusat kesehatan jiwa di komunitas, tapi yang benar-benar terfokuskan untuk judi online. Ada dua hal yang ingin kami capai di sini. Yang pertama adalah kami ingin outreach atau menjangkau begitu di masyarakat, melakukan semacam sosialisasi yang lebih luas bahwa ini ada tempat yang Bapak Ibu tidak perlu harus ke rumah sakit loh, mungkin bisa ke sini dulu untuk mendapatkan pemberitahuan, informasi, edukasi begitu tentang judi online dan juga problem yang terkait dengan adiksi perilaku lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah juga untuk membantu mereka yang sudah keluar dari treatment atau rehabilitasi di rumah sakit kami. Itu kami berharap sebenarnya dia bisa ke pusat kesehatan jiwa komunitas atau community mental health center itu tadi. Dan di situ bisa menjadi semacam transisi ya dari dia dalam kehidupan dia 3 bulan shelter, terlindungi dengan teman-teman yang problemnya sama, kembali ke komunitas. Bagaimana caranya dia tidak distigma di komunitas, bagaimana dia bisa kembali membangun kepercayaan dirinya. Dan kami berharap bahwa dengan Kementerian Sosial ada di bawahnya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, justru disitulah upaya-upaya untuk mereka yang sudah berupaya loh, kita harus mengapresiasi ya upaya mereka mau rehabilitasi dan lain sebagainya. And then back to society, kembali ke masyarakat, saya harus bagaimana dulu nih, saya harus melakukan apa. Semoga ada latihan-latihan, training yang bisa juga dikembangkan di pusat kesehatan jiwa komunitas yang semacam ini, Bang Tobat. Gitu. Jadi semacam tempat transisi ya untuk mereka begitu. Baik, Dr. Novarianti Yusuf, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang sadar kalau kecanduan judi online ini adalah penyakit yang memang membutuhkan perawatan, Dok. Sehat selalu ya, Dok ya. Terima kasih banyak, Dok. Selamat siang. Nah, abangku, kayak dokter bilang tadi, pecandu judi online itu harus mendapatkan pertolongan medis. Mereka ini juga merupakan korban dan butuh dukungan dari banyak orang, keluarga dan juga orang-orang sekitarnya. Karena itu, kita perlu mencegah keluarga kita dari kecanduan judi online, abangku. Gak hanya habis uang, bisa jadi gila nanti gara-gara judi online itu. Ingat abangku, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit. Nyala abangku.